Salam jumpa kembali dengan saya John Simon dalam channel hermeneutik sebagai seni memahami untuk kehidupan yang lebih baik. Teman-teman, pada kesempatan berjumpa pada kali ini, saya ingin melanjutkan diskusi yang pernah saya bangun dalam channel saya sebelumnya, yaitu tentang menafsir teks-teks keagamaan yang diposisikan begitu penting dan begitu sentral dalam rangka orang beriman atau orang beragama berbicara tentang hidupnya, relasinya dengan orang lain, bahkan relasinya dengan Tuhan sendiri. Pada waktu itu saya mengatakan bahwa dalam rangka kita memahami teks keagamaan, ada dua istilah yang sama-sama perlu kita dudukkan secara baik agar kita tidak salah memahami. Apa istilah yang saya maksud? Istilah yang saya maksud adalah istilah eksegese di satu pihak dan istilah hermeneutik di pihak yang lain. Kedua istilah ini sebetulnya istilah yang tidak perlu dibenturkan, karena dalam kita menafsir dan memahami teks-teks keagamaan atau kitab suci, maka kedua istilah ini dan muatan kandungan pemikiran di dalamnya sama-sama penting dan menentukan untuk kita mencapai pemahaman yang baik terhadap teks keagamaan bagi hidup kita di masa kini. Istilah yang pertama adalah eksegese. Eksegese adalah menempatkan teks dalam konteks masa lalu. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita berhadapan dengan istilah eksegese, maka pertanyaannya adalah apa itu eksegese? Eksegese adalah usaha menempatkan teks dalam konteks masa lalu. Sementara itu, istilah hermeneutik diberikan pemahaman sebagai usaha menempatkan teks dalam konteks masa kini. Jadi, baik eksegese maupun hermeneutik, kedua-duanya sama-sama penting dalam rangka kita menafsir untuk mencapai pemahaman terhadap teks-teks keagamaan atau kitab suci. Bahwa langkah pertama kita adalah bagaimana masuk dalam pemahaman dengan menempatkan teks pada konteks masa lalu. Kita perlu tahu tentang bagaimana sebuah perikop bacaan atau sebuah teks keagamaan itu dibangun ketika umat pada masanya memunculkan gagasan tentang sebuah teks keagamaan, sehingga dengan kita tahu latar belakang baik sosiologi, ekonomi, politik, geografi, dan lain sebagainya, diharapkan kita dapat mencapai pemahaman tentang keadaan situasi yang memunculkan sebuah teks keagamaan itu. Sehingga dari situ kita kemudian tahu ketika umat beriman atau beragama memahami teks pada masanya, maka relevansi di masa itu kita mendapatkan pemahaman yang baik. Sementara itu, teman-teman, kalau kita berhenti saja pada eksegese, maka tugas kita belum selesai. Karena pertanyaannya adalah, buat apa kita cuma mengetahui makna teks itu bagi orang beriman di masa lalu, lalu tidak untuk masa kita di saat ini, di masa kini. Karena itu, langkah kedua yang penting setelah kita memahami makna teks untuk orang beriman di masa lalu adalah bagaimana kita menempatkan teks tersebut dalam konteks masa kini, sehingga kita mendapatkan makna-makna baru bagi
hidup kita di masa kini, ketika kita memperjumpakan teks keagamaan atau kitab suci itu yang berasal dari waktu yang berbeda dengan kita, dengan tantangan hidup beriman di masa kini yang berhadapan dengan konteks dan perubahan-perubahan nilai yang kita jumpai di masa kini. Disitulah relevansi sebuah teks keagamaan atau kitab suci atau ayat-ayat yang kita pakai untuk memahami hidup kita di hari ini itu mendapatkan makna yang fungsional dan menolong kita untuk menjalani hidup di hari ini yang lebih baik. Jadi, teman-teman, mari kita berproses dalam rangka memahami teks-teks keagamaan atau kitab suci kita dengan melakukan proses eksegese di satu pihak, tetapi melanjutkan eksegese itu dalam kerja-kerja hermeneutik, sehingga kita di hari ini pun tertolong oleh pembacaan atas kitab suci kita, sehingga kita dapat mengantisipasi tantangan-tantangan hidup di masa kini dan memperoleh insight atau wawasan yang lebih baik dalam hidup di hari ini. Teman-teman, mari kita berusaha memahami hidup beriman kita dengan bereksegese tetapi juga berhermeneutik. Sampai berjumpa kembali dengan saya dalam channel hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik.